Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya milik Allah SWT. Sepantasnya kita terus mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat hidayah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula salawat dan salam kita sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada hari ini kita melanjutkan kajian baca kitab Tafsir Ibnu Katsir, masih di surah As-Saff. Sekarang sudah masuk di ayat 5 sampai ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubashshiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedang kamu mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya Rasul yang akan datang setelahku atau sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Lalu hadza sihrun mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitakan kepada hamba Rasul dan kalimatnya yang diajak bicara, Musa bin Imran alaihi salam. Musa berkata kepada kaumnya, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu? Maksudnya, mengapa kalian selalu menyakitiku
padahal kalian tahu bahwa aku telah berkata jujur tentang risalah yang aku bawa kepada kalian. Ini merupakan hiburan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang menimpa dirinya dari orang-orang kafir di antara kaumnya ataupun yang lainnya. Dalam ayat ini juga terdapat perintah kepada Rasul untuk bersabar dan larangan bagi orang-orang beriman untuk menyakiti nabi mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa wa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 69. Firman Allah Ta'ala selanjutnya, Falamma zagu azzagallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Maksudnya, ketika mereka berpaling dari mengikuti kebenaran padahal mereka mengetahuinya, maka Allah memalingkan hati mereka dari petunjuk dan menanamkan dalam hati mereka keraguan, kebingungan dan kehinaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan firman-Nya juga, Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Yakni Taurat telah menyampaikan kabar gembira tentang diriku, dan aku adalah saksi yang membenarkan apa yang disampaikannya. Sedangkan aku menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan orang setelahku, yaitu Rasul sekaligus Nabi yang ummi dari Arab Mekah bernama Ahmad Muhammad. Dengan demikian Isa putra Maryam alaihissalam adalah penutup nabi-nabi Bani Israel. Dia telah bermukim di kalangan Bani Israel untuk menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ahmad, sebagai penutup semua nabi dan rasul yang tidak ada risalah dan kenabian lagi setelahnya. Betapa baiknya sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Yaman memberitahu kami, Suwaib memberitahu kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Muhammad bin Jubair bin Mut'im telah memberitahuku dari ayahku. Ia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa anal mahi lazi yamullahu bihil kufra wa anal hashirul lazi yuhsyarun nasu ala qadami wa anal aqib. Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku juga Ahmad, aku adalah Al-Mahi, yang dengannya Allah menghapus kekufuran atau penghapus, dan aku adalah Al-Hashir, pengumpul, di mana umat manusia akan dikumpulkan di hadapan kedua kakiku, dan aku adalah Al-Aqib atau penutup. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Muslim dari Az-Zuhri. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan beberapa nama untuk dirinya kepada kami, dan sebagian yang kami hafal. Beliau bersabda, Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wal hashiru wal mukaffa wa nabiyyur rahmati wat taubati wal malhamati. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, pengumpul, Al-Mukaffa, penutup para nabi,
Nabiyur rahmat wat taubah wal malhama, nabi pembawa rahmat, taubat dan peperangan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari Al-Amasi dan dari Amr bin Murrah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Al-ayah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, dan sampai seterusnya di surah Al-A'raf ayat 157. Begitu pula dalam ayat yang lain, wa iz ahasallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala aqrartum wa akhastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Surah Al-Imran ayat 81. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia mengambil perjanjian bahwa jika Muhammad diutusnya nanti sedang dia masih hidup, maka hendaklah dia mengikutinya, dan juga mengambil perjanjian darinya agar dia mengambil perjanjian dari umatnya bahwa jika Muhammad diutus nanti setelah mereka masih hidup, maka mereka harus mengikuti dan menolongnya. Muhammad bin Ishaq menuturkan, Az-Zawr bin Yazid memberitahuku dari Khalid bin Ma'dan dari para sahabat Rasulullah SAW bahwasanya mereka berkata, ya Rasulullah, beritahukan kami tentang dirimu. Beliau menjawab, da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adaat lahu kusuru Basra min ardi Syam. Doa bapakku Ibrahim kabar gembira oleh Isa, dan ibuku bermimpi ketika tengah mengandung diriku bahwa beliau melihat seolah-olah keluar darinya cahaya yang karenanya bersinar gemerlap istana-istana Basra dari bumi Syam. Isnad hadis ini jayyid, mempunyai beberapa syahid dari jalur yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan, Rasulullah SAW pernah mengutus kami kepada Raja Najasyi, sedang kami berjumlah sekitar 80 orang, yang diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Ja'far, Abdullah bin Rawaha, Utsman bin Mas'un, dan Abu Musa. Mereka pun mendatangi Raja Najasyi, sedang kaum Quraisy mengutus Amr bin Al-As dan Imara bin Al-Walid dengan membawa hadiah. Ketika memasuki Najasyi, keduanya bersujud kepadanya, lalu segera mendatanginya dari sebelah kanan dan kirinya. Setelah itu keduanya berkata kepadanya, sesungguhnya ada beberapa orang dari Bani paman kami bertempat tinggal di wilayahmu. Mereka tidak suka kepada kami dan juga agama kami. Najasyi bertanya, lalu di mana mereka itu? Keduanya menjawab, mereka berada di wilayahmu. Oleh karena itu kirimlah utusan kepada mereka. Lalu dia pun mengirim utusan kepada mereka.
Ja'far berkata, "Akulah juru bicara kalian pada hari ini." Maka mereka pun mengikutinya. Tatkala memberi salam kepadanya, dia tidak bersujud. Maka mereka berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak bersujud kepada sang raja?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kami tidak bersujud kecuali kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia." Najasyi pun bertanya, "Lalu apakah itu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya kepada kita semua. Dia memerintahkan kita semua untuk tidak bersujud kecuali hanya kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Dia juga menyuruh kami mengerjakan sholat dan menunaikan zakat." Amr bin Al-Ash berkata, "Sesungguhnya mereka berbeda denganmu dalam masalah Isa putra Maryam." Najasyi bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Isa putra Maryam dan ibunya?" Dia menjawab, "Kami berpendapat seperti yang difirmankan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Isa adalah kalimat dan ruh Allah yang dimasukkan ke dalam diri seorang wanita perawan yang tidak pernah disentuh oleh seseorang laki-laki manapun dan belum pernah melahirkan anak." Kemudian dia mengangkat sebatang kayu dari tanah. Selanjutnya berkata, "Wahai sekalian bangsa Habasyah atau Ethiopia, para pendeta dan rahib, demi Allah, mereka tidak berlebihan terhadap apa yang kita anut. Ini benar-benar sama. Selamat datang kepada kalian dan juga orang yang mengutus kalian. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasul Allah dan dialah yang kita dapatkan dalam Injil, dan dia pula yang pernah disampaikan oleh Isa putra Maryam kepada kita. Tinggallah kalian di mana saja kalian suka. Demi Allah, seandainya aku tidak sedang mengurus kerajaan, niscaya aku akan mendatanginya sehingga aku bisa membawa kedua sandal beliau dan menyiapkan air wudhu beliau." Maka dia pun memerintahkan supaya hadiah kedua orang tersebut dikembalikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud segera kembali sehingga ia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar. Maksudnya para nabi alaihissalam tetap selalu menyebutkan sifat-sifat di dalam kitab-kitab mereka yang diturunkan kepada umatnya masing-masing, serta mereka memerintahkan untuk mentaati, menolong, dan mendukung bila telah diutus. Dan perkara ini telah menjadi masyhur di kalangan penduduk bumi melalui lisan Nabi Ibrahim, bapak para nabi sesudahnya, ketika dia berdoa bagi penduduk Mekah. Maka semoga Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Demikian juga yang disampaikan melalui lisan Isa putra Maryam. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin." Maka tatkala Rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Ibnu Juraij dan Ibnu Jarir berkata mengenai firman-Nya, maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, yaitu Ahmad, yakni Rasul yang tadi diberitakan dan disebutkan kedatangannya pada kurung dan masa-masa terdahulu. Setelah beliau hadir dan datang dengan membawa keterangan yang nyata, para penentang dan juga orang-orang kafir mengatakan, "Hadza sihrun mubin." Ini adalah sihir yang nyata. Astagfirullah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi demikian telah diberitahukan tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil maupun kitab Taurat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada semuanya sampai di ayat ini. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.